Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Hari ini gereja merayakan peringatan Santo Blasius, seorang uskup di wilayah Armenia, Asia Kecil. Dia dikenal sebagai seorang ahli fisika dan seorang gembala yang baik hati. Kita hampir 1 tahun ini, 1 tahun terakhir berada dalam situasi pandemi. Situasi pandemi itu larinya kemana-mana. Soal kesehatan, soal perekonomian, soal kesejahteraan, soal ketakutan, soal mentalitas, soal spiritualitas, kehidupan bermasyarakat, kehidupan menggereja, semuanya itu merasakan dampaknya. Dan kebanyakan dampaknya itu sangat negatif, menggerus dan lama-lama membuat kita semakin kurus. Soal iman menjadi kurus, soal ekonominya juga jadi kurus, relasi dengan yang lain jadi semakin kurus, soal harapan, kepastian hidup, dan semangat juga semakin kurus. Seakan-akan tidak ada lagi masa depan dan harapan yang baik di depan gara-gara pandemi. Nah, hari ini dalam bacaan pertama, Paulus memberikan sebuah pesan yang sangat indah kepada orang-orang Ibrani. Mungkin situasinya berbeda, tetapi suasananya bisa jadi itu sama. Ketika Paulus menyampaikan situasi ketika kita menerima hajaran. Bagaimana harusnya, sebaiknya sebagai orang beriman dalam mengalami situasi hajaran. Digambarkan di sini oleh Paulus sangat luar biasa. Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Siapa sih yang merasakan sukacita di masa pandemi? Tidak ada. Semua repot, semua takut, semua jadi kurus tadi. Namun, kemudian ia bisa menghasilkan buah kebenaran. Bila apa? Pesannya sangat indah. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Meskipun berada dalam suasana hajaran, tetap berusahalah hidup damai dengan semua orang. Meskipun suasana situasinya tidak mudah, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pesannya lagi, jagalah. Meskipun suasana kita sedang dihajar, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Maka suasana ketakutan, kekhawatiran, seakan-akan tanpa harapan, pengalaman kematian, pengalaman jatuh, pengalaman tidak jelas, jangan sampai membuat semua yang dipesankan oleh Paulus kepada orang Ibrani itu menjadi hilang. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang anak diperlakukan oleh orang tuanya karena mencintai mereka. Pada hari ini, secara khusus bersama dengan Santo Blasius, kita bisa mendapatkan semangat dan spiritualitas yang sama. Beliau adalah seorang uskup. Menurut cerita rakyat, Blasius berhasil menyelamatkan seorang anak laki-laki dari kematian karena tulang ikan yang tersangkut pada tenggorokannya. Karena doa dan berkat Santo Blasius, lepaslah anak itu dari bahaya kematian. Saya punya keponakan ya? Anaknya dari adik ibu, sebutannya apa? Sepupu. Beliau meninggal karena sedang makan nyangkut daging di tenggorokan. Masih kecil. Ternyata lihat, bahaya kematian itu bisa lewat hal-hal yang sederhana. Tetapi rahmat kehidupan pun juga bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Dan doa berkat Santo Blasius menyelamatkan anak kecil ini karena tersangkut tenggorokannya oleh tulang ikan.
Dan ternyata berkat yang sama itu terus dilestarikan oleh gereja hingga sekarang dan yang hari ini akan diberikan. Cerita kehidupan Santo Blasius terus berlanjut. Setelah ditangkap pada masa pengejaran, Blasius itu disiksa dengan berbagai macam bentuk alat penyiksaan. Dipukuli, dikoyak dagingnya dengan sisir bulu domba yang tajam yang terbuat dari besi. Inilah yang dalam tradisi Blasius juga dikenal sebagai pelindung dari para pekerja wol. Pada masa pemerintahan Kaisar Licinius, ia ditangkap, dipenjarakan, dan dihukum mati dengan dipenggal pada tanggal 3 Februari 316 Masehi dan menjadi martir. Dan hari ini kita memperingatinya dan menjadikan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk berkat Santo Blasius kepada seluruh umat. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah-tengah situasi pengejaran seperti Santo Blasius, dia tetap mempertahankan iman dan membagikan berkat bagi semua. Pun demikian dengan kita, di tengah situasi-situasi pandemi yang tidak mudah ini, tetap kuatkanlah tangan kita yang lemah dan lutut yang goyah. Tetap luruskanlah jalan bagi kaki kita. Semoga yang pincang jangan sampai terpecok tetapi menjadi sembuh. Di tengah situasi yang tidak mudah, tetaplah kita mengejar kedamaian dengan semua orang, mengejar kekudusan, dan terutama jangan sampai situasi pandemi membuat kita jauh dari kasih karunia Allah. Semoga dengan hidup doa, devosi, novena pribadi, Ekaristi baik secara virtual maupun hadir dalam gereja, ini dapat menguatkan penghayatan iman kita di situasi yang tidak mudah. Teruslah menjadi berkat, teruslah berbagi berkat, dan teruslah mengejar berkat itu lewat hal-hal kecil yang sederhana. Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.